Berbagai pendapat bermunculan sehubungan dengan menghadapnya Surya Paloh ke istana negara menghadap Presiden Joko Widodo. Dari semua pemberitaan dan komentar tentang hal ini, saya amati semua berbeda kepentingan. Ada yang mengatakan bahwa pada saat pertemuan kedua tokoh negara ini, Joko Widodo menanyakan mengapa Surya Paloh tidak memberitahu Presiden Jokowi sehubungan dengan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasional Demokrat. Namun dijawab oleh Presiden Jokowi pada saat suatu pernyataan bahwa tidak ada hubungannya, karena soal pencapresan itu adalah urusan partai politik, bukan urusan presiden. Dan pendapat yang berseliweran di mana-mana mengomentari secara berbeda-beda. Mereka seperti para peramal atau seperti ahli teka-teki silang yang memberikan pandangan yang berseberangan satu sama lain. Nah, bagaimana menyikapi tentang perbedaan pendapat tentang hal ini? Itu adalah suatu hal yang biasa, di mana perbedaan pendapat tentu harus mempunyai dasar analisis masing-masing. Demikian juga dengan kemunculan filsafat di dalam mengomentari sebuah kebenaran. Filsafat lahir dari kebudayaan barat di Yunani kuno. Bermunculnya filsafat ini kemudian diiringi dengan kemunculan agama wahyu. Agama wahyu adalah agama-agama yang ajarannya berdasar keyakinan ada pewahyuan dari Tuhan, dimanifestasikan dengan kehadiran kitab-kitab suci yang dicatat sebagai firman Tuhan. Dan kita mengenal masyarakat menyebut agama wahyu ini antara lain adalah Kristen, Islam, dan sebelumnya adalah Yahudisme, agama Yahudi. Nah, di mana posisi filsafat dengan adanya agama wahyu yang mengklaim kebenaran yang mutlak dari Tuhan itu? Bagaimanapun juga, filsafat mempunyai fungsi berbeda dari agama wahyu yang memberitakan kebenarannya adalah kebenaran yang sejati. Filsafat mempertanyakan semuanya itu dengan alasan-alasan logis. Benarkah kebenaran yang kau sampaikan itu adalah kebenaran? Apa dasarnya? Mengapa demikian? Bagaimana kau bisa menyebut itu kebenaran kalau masih ada
hal-hal semacam ini dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan filsafat itulah yang menjadikan kita membutuhkan suatu dasar dan dalil yang tepat untuk menyampaikan kebenaran yang kita miliki sebagai suatu kebenaran. Dan pertanyaan-pertanyaan itu secara kritis kita olah berdasar latihan kritis di dalam filsafat. Demikian juga tentang klaim yang berseberangan antara kubu pendukung deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden yang sekarang sudah memenuhi standar 20% dari seluruh suara yang ada untuk Pilpres dengan didukung oleh Partai Nasional Demokrat Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS Partai Keadilan Sejahtera, maka Anies Baswedan sudah mengantongi tiket untuk maju dalam Pilpres tahun 2024. Dan berbagai spekulasi tentang menghadapnya Surya Paloh ke Joko Widodo dianggap oleh para pengamat yang mendukung koalisi perubahan ini, meskipun mendukungnya mungkin bukan dalam gerakan yang biologik atau yang struktural, tetapi dengan pendapat-pendapat yang kritis, yang netral, dengan analis filsafat yang netral, mengatakan bahwa tidak mungkin Surya Paloh membicarakan tentang hal itu dengan Joko Widodo. Meskipun membicarakan, tentu Surya Paloh mempunyai karakter sendiri yang dapat meyakinkan tentang dukungan Nasdem sampai akhir kepemimpinan Presiden Jokowi sebelum Pilpres. Dan hal ini dianggap tidak mungkin ada kaitannya dengan isu reshuffle kabinet yang sedang santer dibicarakan, karena urusan reshuffle tidaklah sebegitu besar dibanding urusan kenegaraan, kebangsaan yang dimanifestasikan di dalam pilihan presiden sebagai pemimpin bangsa dan negara ini. Namun kubu yang berseberangan dengan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan mengatakan sebaliknya, bahwa pada saat inilah Presiden Joko Widodo yang mempunyai kekuatan di sisi seberang dapat menekan Surya Paloh untuk membubarkan dukungannya, membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Dan tentu saja mereka berharap cemas memang hal itu yang terjadi, sehingga yang maju dari sisi berseberangan dari mereka bukanlah tokoh yang membuat hati mereka tergetar oleh karena geraknya yang seperti kuda hitam. Jadi ini pertemuan dianggap suatu langkah jitu Presiden Joko Widodo yang dapat menetralkan suasana ketegangan dengan Surya Paloh yang berakhir dengan batalnya Anies Baswedan sebagai calon presiden nanti. Nah, ini suatu hal yang jelas, dua kubu yang berbeda pendapat dan kita betul merasakan ketegangannya. Lalu di manakah rakyat
berdiri pada saat ini. Nah, channel Yonatan Raharjo mewakili suara kaum kecil ini yang melihat hal ini sebagai sebuah dinamika yang di luar kekuatan politik rakyat itu sendiri. Karena rakyat sebetulnya mempunyai kekuatan untuk menentukan siapa pemimpin mereka. Nah, dan suara-suara rakyat itulah yang akan menentukan pada saat pemilihan umum, pemilihan presiden.